Let's go! Hai Fox, thank you sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan trip yang kemarin gue sama keluarga dari Lembang Park Zoo. Kemarin kan itu udah jalan-jalan ya, niatnya cuma sampai jam 3. Tapi ini yang selesainya ya jam 4 lah ya, setengah 4. Ya sudah, akhirnya sekarang kita jalan dulu. Dan gue setiap ke Lembang Park Zoo itu selalu nginepnya di daerah Sersan Bajuri. Jadi begitu keluar Lembang Park Zoo tadi tuh kita langsung ke kiri. Dan ini kalau Sersan Bajuri itu enak deket. Ini cuma 11 sampai 15 menit lah ke daerah Sersan Bajuri. Waktu itu gue pernah nginep di Blackbird dan sekarang gue nginep di The House Tour Uphill. Di The House Tour ini gue nginep yang kedua kali. Jadi waktu itu pernah setiap gue ke Lembang Park Zoo pasti gue nginep di Blackbird dan di The House Tour Uphill. Terus di si The House Tour ini dia juga ada yang di Midtown, ada yang Uphill, Midtown, sama beberapa lagi lah. Dia grup maja, jadi memang ada beberapa lagi hotel di banyak maja grup. Salah satunya ya si Blackbird sama yang gue tuh di Dago apa namanya rumahnya ya, Halo Jahe. Nah ini sekarang kita udah di resepsionisnya. Jadi memang dari parkiran itu langsung ketemu resepsionis dan kita langsung ketemu tempatnya nih, gedungnya. Ini pas banget lagi ada yang mau nikahan. Jadi pas gua masuk itu gua nggak sempet ngerekam dari gua bawa koper sampai gua ke kamar karena udah capek banget. Jadi ya udahlah, ngerekamnya besok-besoknya aja. Dan ini gua ngerekam pas setelah selesai berenang, which is itu besoknya dari pas gua check in, udah pagi kan ini. Jadi ini setelah nemenin anak gua berenang, gua rekam lagi. Dan gue story-nya ini dari jalan tadi itu jalan naik tangga, nggak naik lift. Kalau naik lift bisa langsung ke lantai 2-nya. Terus pas kita naik ini kita ketemu sama aula yang kayaknya kemarin itu dipakai sama keluarga yang nikahan. Jadi mungkin akang teteh yang warga Bandung mungkin kalau mau nikah di Sersan Bajuri bisa pakai aula tadi nih, dan di hotel ini pastinya di The House Tour Uphill. Terus kita naik lagi. Nah pas naik tangga yang ini udah nih sampai ke area kamar-kamarnya. Jadi ini ada area kamar, lalu itu restoran nanti tempat kita sarapan. Di sananya lagi ada juga restoran. Gue pas nyampe itu ya gue pesan makan dulu, gue makan di situ ke arah sananya. Nah ini kita sampai kamarnya L1 banget sih emang, jadi udah paling pinggir. Jadi gue pesan kamar ini namanya Love Extra Large, yang dimana begitu lo masuk langsung ketemu settingan kayak gini. Ada apa dibilang ya, dapur kecil enggak juga karena nggak ada kompor, cuma ada wastafel doang. Ya wastafel, meja, ada komplimen di situ. Lalu di bawahnya ini nih, di tangga ini baru nanti kita ketemu kamar mandi, tempat tidur dan lain sebagainya. Tapi kita bahas dulu yang atas nih guys. Nah ini nanti kita masuk ya. Di situ ada electrical, masukin access card buat nyala, dan ini lampu-lampu yang memang untuk di atas aja. Ini lampu yang gede ini untuk balkon. Nah kita kesini itu di depan ada balkon. Lalu ini ada wastafel. Kayaknya kalau lu pesan makanan lu nyuci piring, disuruh nyuci piring sendiri deh, karena wastafelnya proper banget. Kayaknya memang udah jangan kotor-kotor lu, kalau kotor nyuci sendiri. Nah komplimennya ada Lipton, Yellow Label, ya Nescafe standar lah. Nah kopi gulanya Tropicana Slim biar lu yang nggak bisa banyak gula, yang diabetes. Ada juga gula biasa, ini brown sugar. Ada juga ada creamer, ya komplimen standar lah ya. Nggak ada yang apa ya outstanding gitu, nggak ya, standar aja. Ada brown sugar, ada gula Tropicana Slim, ada gula putih yang biasa. Lalu kita kesini, ini cangkirnya agak lucu juga ya, agak apa istilahnya kalau yang dipakai tanah liat gitu-gitu. Paling ini aja sih yang sama kayak di Deluxe Stone waktu itu kita. Jadi disediainnya dari botol beling, mungkin buat sustainability kali ya, ESG. Jadi jangan banyak botol-botol plastik. Lalu tadi ada pemanas, ada juga aromaterapi bentuk lidi. Ya itulah. Nah ini wastafelnya, ya airnya nyala. Itu buat taruh piringnya. Kalau ini tadi yang gue bawa dari restoran sih. Jadi gue makan, pesen minum, nggak habis ya gue bawa aja sini. Nah ini laci dapat free kantong plastik kayaknya. Di bawahnya ada kulkas.
Jadi kalau lu nyari kulkasnya di atas apa di bawah, di atas. Nah ini kulkasnya, ini bukanya agak susah karena nyangkut di bawahnya tuh. Nah itu makanya udah banyak lecet-lecet tuh, jadi harus ya paksa. Nah ini kulkasnya standar kulkas kecil. Lo mau naruh minuman biar dingin bisa sih, gue naruh panda ya, minuman panda yang cincau-cincau itu gue taruh situ, dan kayaknya gak gue minum, ketinggalan tuh dua-duanya. Nah terus ada hiasan ini ya apa ya, bukan lukisan ya, printing buat pemanis aja biar nggak kosong-kosong banget kan dindingnya. Nah ini ada balkonnya, cuman kita nggak bahas dulu balkonnya. Ini sama ada printing tadi ya. Dan ini mejanya, ini ada meja, ada 4 bangku. Ntar gue ceritain kenapa ada 4 bangku, padahal ini kan gue pesannya hanya untuk 2 orang. Dan ya ini bangkunya, ini mejanya dan bangku-bangkunya. Di balkon nggak ada bangku, jadi kalau lo mau nyantai di balkon lo bisa narik ini aja. Terus teman-teman, gue kesini nih dalam rangka ulang tahun istri gue, jadi bisa request kue ya, happy birthday. Nah kesayangan papa sama abi itu, jadi ini spesial trip untuk istri gua. Jadi ini emang hotel, bukan hotel lah, kamarnya memang dia yang request. Jadi nanti pas masuk bagian bawah langsung dilanjut sama istri gua ya. Tapi ini masih on me dulu. Masih penasaran sih gua, selalu kalau di hotel itu kan kalau bisa tuh yang ada balkonnya. Kenapa? Karena kan ya bapak-bapak yang kaum hisap pasti tuh mencari balkon, karena kalau nggak ada balkon lu PR ya, harus ke smoking area. Dan ini balkonnya, di ini yang kita lihat ini ada ya tralis, dan di bawahnya ini juga masih area kita. Ntar gua ini ke sebelah kanan itu kamar-kamar yang lain. Ini view-nya jalanan, ini jalanan yang kalau lurus ke sana, kalau kata orang-orang sih ya, nembus ke Kampung Gajah yang udah lama tutup. Jadi ini jalanan aksesnya juga nih teman-teman. Itu banyak tenda-tenda. Karena paginya besoknya itu bukan banyak, ada pasar malam. Jadi pas gue tidur tuh ada suara musik, ada suara orang kayak pasar ya pas masuk. Oh iya, bukan pasar malam berarti ya, pasar kaget ya, karena pagi-pagi sih. Ya gitulah ya, emang rame di daerah sananya. Nah ini dari balkon. Nah sekarang kita mau ke bawah dulu. Oke. Tapi sebelum ke bawah, gue kasih lihat dulu nih. Di atas ini ada beberapa banyak power outlet ya. Jadi kalau lo mau nyantai di atas, mau pakai laptop, mau cas handphone juga masih bisa lah. Dan ntar lu lihat kamar ini tuh luas banget dan ada karpet. Jadi lu kalau nginjak kayu agak keset-keset, pas nginjak karpet itu enak. Nah itu ada power outlet lagi teman-teman, 2. Gua nggak tahu sih, banyak banget yang buat ngecas apaan juga kan. Tong sampah di sebelahnya. Desainnya yang aku pengen, ya yang PR adalah ini gue nunjuk ceritanya, gue banyak nyeritain. PR-nya adalah ini kan ke bawah ya, ke bawah. Terus kalau lu yang bawa koper ya ke bawah, ya you know what I mean lah. Bawanya susah, Fox. Terus apalagi kalau koper gede ya. Ya mungkin lu bisa taruh dulu koper lu di atas, bajunya lu substitusi. Ya lu pindahin pelan-pelan lah ke bawah. Ini ada kiblat, jadi kiblatnya itu masih di plafon, nunjuknya ke sana. Jadi nggak ada di laci-laci ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke bawah, dan di bawah ini nanti view-nya diisi sama kesayangan gua, istri gua ya. Cek biar, karena ini emang dia yang milih. Mungkin dia akan lebih passionate nyampeinnya, karena kalau gue sih yang penting hotel tuh asal ada balkon udah gue bakal seneng, apalagi balkonnya ada view-nya. Ya kita ke bawah, ini tangganya kayak tangga apa sih kalau lu lihat itu tangga kosan ya dibilangnya ya, tangga yang melingkar-lingkar kayak gini, cuman ini lebih estetik aja sih. Ya, nih next langsung dibawain aja sama istri gue biar dia yang menjelaskan detail-detailnya kamar yang dia pilih ini ada apa aja. Kuy. Jadi ini kamarnya tipe apa? Loteng. Jadi konsepnya loteng seperti yang kita bisa lihat. Kemudian kita masuk ke area kamar nih, tempat tidur. Jadi kita tadi kena loteng, di atas kita ke bawah ke kamar gitu ya. Yes. Nah ini tempat tidurnya queen atau king ya, lu bedain sendiri lah teman-teman. Terus ini ada partisi. Ya gue kira sih
kamar ke sebelah, ternyata enggak, kayak Kosong space aja. kosong ya, space kosong sisaan kayak di sisaan tanah rumah KPR lah, kayak gitu, walaupun cuma beda dikit. Terus ini tempat tidurnya ya ada lampu Baca. jadi kalau lu yang rajin baca mau sebelum tidur bisa pakai lampu ini, berkah banget hidup lu pasti kalau lu rajin baca sebelum tidur. Ya ada lampu juga, tapi ini gue nggak liatin kemana. Ini iya disclaimer, tadi kan gue bilang istri gue mau yang ngisi VO, cuman kayaknya dia niatnya udah bagus, cuman belum cukup pede untuk bisa ngomong, ya akhirnya gue aja yang ngomong ya. Ini ada TV-nya smart TV. Nah, di bawahnya ini ada apa, kompartemen atau apa sih istilahnya kalau kayak gini? Laci ya, laci. Terus ya ada beberapa tempat penyimpanan juga kalau lo yang suka nyimpen, cuman gue nggak berani nyimpen banyak. Ini apaan ya di atas ya? Karena kalau nyimpen barang di laci-laci gitu di hotel, pas pulangnya kan lo harus cek-cekin lagi ya, takutnya lupa kan, sayang barangnya ketinggalan. Nah ini bagian tempat tidurnya ya, jadi pas banget pas turun tangga itu langsung ketemu sama si tempat tidur. Nah ini di tangganya. Jadi benar tadi kalau kata istriku kan ini kamarnya tipe loft ya, loft extra large yang emang gede banget. Jadi di atasnya itu loteng, turun ke bawah baru kamarnya. Nah sebelah kamar itu baju siapa tuh? Naruh sembarangan, berantakan banget ya. Biasa teman-teman, mohon maaf kalau berantakan, namanya juga capek kan, jadi nyampe tuh buang lempar-lempar gitu aja. Nah gue suka sih saklar di sini tuh bentuknya kayak kecil-kecil minimalis gitu, pengen deh pasang di rumah ya. Ya ini ada kabel buat telepon, terus itu ada meja kerja yang ya lumayan lah kalau lu mau kerja ya, kalau lu mau makan juga ya kayaknya ya masih oke lah ya. Meja-meja, ada lampu bacanya juga. Oke, nanti gue suka lacinya begitu dibuka terus lo tutup, dorong, terus dia langsung masuk sendiri gitu. Nah model-model meja sekarang kan tuh, laci sekarang kayak gitu ya, jadi dibuka tutup, nah tutup sendiri dia, kayak ada pegasnya gitu loh, seneng deh. Nah ini bangkunya sama kayak yang di atas teman-teman, lantainya juga sama kayak yang di atas, masih apa sih namanya, vinil kayu kayak gitu. Ini kita dapat sendal hotelnya kayak begini. Terus ini ada kaca gede ya buat dandan. Lalu ada hanger, ada 4 dia buat gantung kemeja, jaket. Terus ada kotak penyimpanan. Nih gue susah banget bukanya. Ya udah, nggak penting juga, nggak kita pakai kan. Lalu ada laci-laci. Tuh anakku dan orang mainannya di situ. Dan tadi yang gue bilang setiap laci tuh gitu ada pegasnya. Nah, banyak banget laci sih gue. Emang mau naruh berapa banyak barang ya. Dan ini ada AC, ada lampu juga karena memang ini nggak terlalu dingin ya. Jadi memang masih perlu AC kalau lo mau dingin. Nah ini sekarang kita masuk kamar mandinya. Ini ada bathtubnya. Ini ada handuk, jadi begitu masuk ada tempat handuknya. Terus ada ini untuk 2 orang. Jadi ada disediain handuknya tuh 4 2. Lalu ini ada bathtub. Bathtubnya sih modelnya model standar ya. Kalau waktu dulu kan gue pertama kali ke Maja Group itu namanya Halo Jaya tuh yang di Dago. Waktu itu ya dia desainnya kan kekinian ya, sama kayak si The Host Tour ini kan. Ya The Host Tour, terus Blackbird, Halo Jaya itu ya kekinian lah. Kayak oke lah desain anak muda. Dan waktu di Halo Jaya itu bathtubnya oke, lalu ada TV-nya. Jadi lu bisa nonton TV sambil berendam di bathtub. Kalau di sini ya standar aja bathtubnya, ya tapi desain kamar mandinya oke lah. Terus keramiknya juga model-model old school gitu. Ya jadi kalau lu mandi di sini lu mungkin kayak berasa di coffee shop ya, karena kan banyak coffee shop itu yang desainnya old school kayak gini ya. Kayak rumah-rumah tahun 80-an gitu. Gue sih berasanya gitu. Nggak tahu kalau teman-teman. Kalau kata gue bukan old school, teman-teman, katanya vintage ya. Dia nggak mau ngomong, cuman dia revisi aja. Nah ini ada wastafel 2. Tapi sebelum kita bahas bagian ini, kita nyalain dulu lah nih. Ada aromaterapi biar agak seger juga nih si ruangannya. Nah ini tadi ada wastafel 2, lalu kaca dengan wastafelnya juga nih 2 nih. Nah gue udah dari sini udah curiga, lah kok banyak amat ini kamar beneran untuk 2 orang atau 4 orang sih? Ya di bawahnya ini ada aliran aja biasa.
ntar kita bahas, ternyata ini bisa untuk 4 orang teman-teman. Ini dapat ya amenitiesnya tadi. Ini juga ada wastafel lagi di sebelahnya. Jadi lu kalau mau sikat gigi atau dandan di wastafel tuh nggak rebutan, karena ada 2. Ini ada kita buka dulu ya, amenitiesnya ada sikat gigi, dalamnya ada odol Pepsodent yang kecil. Dan kalau di The House Store itu gue selalu suka sama ininya apa, kertas, bukan kertas ya, tas barang amenities ini nih. Biasanya sih gue bawa ya, karena kepake kalau gue lagi bisnis trip atau gue lagi jalan, buat gue naruh sabun muka, sikat gigi, pasti gue kepake nih barangnya. Jadi gue selalu bawa kemana-mana. Nah ini kamar mandinya, kayak kita lihat dulu dari sini ya. Ya memang ya vintage teman-teman, bukan old school ya. Bathtubnya ya, airnya juga berfungsi dengan baik, ada air panas sama air netralnya, air dinginnya. Jadi lu mau berendam air panas ya tidak ada masalah, oke aja. Cuma memang nggak disediain bed bomb ya, jadi kalau lu mau lebih enak ya lu bawa bed bomb lah dari rumah. Nah lalu ini bukan MCK ya, dia ada 2 pintu gitu di dalam kamar mandinya. Ya, jadi kalau di sini nih pintu pertama, ya pintu utama super deal. Nah ini ada kloset duduk ya, kloset duduk. Nah, kita coba dulu flashnya. Kalau nggak ada flashnya nggak buka kan, kita bisa langsung manggil ininya ya. Biar bisa dibenerin. Nah ini baru tempat mandinya. Nah tempat mandinya kayak gini. Jadi tempat buat lo pup sama lo buat mandi tuh beda bilik lah. Ini ada sampo ya. Lalu ada juga sabun cair ya, taruh di sini. Nah lalu di sini juga grow dari showernya, ada yang shower mati gini dari atas, lalu ada yang bisa digerakin. Sama yang kita suka, ada bagian ini, jadi enak buat udu ya. Kalau udu pakai shower tuh kan nggak enak, enaknya pakai yang model keran ya. Nah di atasnya dia emang terpisahkan bilik doang aja, bener-bener kayak kamar mandi di rest area gitulah. Nah kamar mandinya udah luas kan kamar mandinya ya. Sekarang kita masuk ke bagian sebelah kanan sini teman-teman. Cuman kita lihat dulu bagian ini ya. Ini tempat tadi ya, tempat kita naruh barang-barang. Nah, di sebelah kanan atau ujungnya ini baru ada AC nih. Jadi AC-nya ditaruh di sini. Tapi memang belum gue nyalain karena ya masih berasa adem lah. Ini ada sofa. Nah, ini ada sofa. Inilah yang akan menjawab sebenarnya ruangan ini memang bisa dipakai untuk 4 orang atau bahkan 2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Karena sofa ini kuncinya. Nanti kita akan bahas ya pas videonya udah nyampe sana. Ini tangan gue sosokan ngasih tahu kalau ini ada karpet, dan karpetnya enak sih. Jadi begitu lu selesai jalan di vinil, di karpetnya ya berasa lembutnya lah. Lalu ini ada gordeng lagi, cuman ada view ya, jendelanya nggak bisa dibuka. Ini jalanannya yang tadi kayaknya sama yang kita lihat dari balkon atas tadi ya. Dulu gue pernah nginep juga di The House Store Uphill ini, dan nanti gue kasih unjuk deh. Dia itu nggak lewat jalanan yang tadi, dia lewat jalanan yang ngelewatin playground. Jadi ya view-nya balkonnya ke arah yang tadi tuh, jalanan tadi. Nah sekarang gue ada di paling ujung dari kamar ini, dan ini view-nya. Dan memang luas sih. Kalau buat gue mungkin ini salah satu kamar hotel terluas yang gue sama keluarga pernah kunjungi. Ya, dan memang kayaknya bisa untuk lebih dari 2 orang teman-teman. Jadi kamar ini memang samping-sampingan sama kebun. Jadi kalau lu yang di L1 ya itu lu samping lu tuh langsung kebun. Dan ini kelihatan ya, yang tadi ini ada kaca 1, kaca 2 yang dari kamar mandi. Jadi ini samping ini kamar mandi, itu hanger ya tempat kita. Emang nggak ada lemari. Jadi lemarinya dia lemari kekinian lah. Kalau di hotel itu memang nggak pakai lemari, langsung aja dikasih hanger. Nah, ini meja, sofa, karpet. Nah, sekarang ini sofa, sebenarnya sofa lipat. Nah, itu ke atas ya. Jadi dari sini lu bisa naik ke atas.
Dan ini gue lagi iseng duduk di sofa, baru gue baca-baca kan. Tadi tuh dia bilang, bos, lu kalau mau ngelipet sofa ini, kalau lu nggak bisa panggil tim hotel. Dia bilang gitu kan tadi ya, di request bla 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 lah. Nah emang sih gue nggak makal ngelipet, cuman gue penasaran aja, gue bongkar-bongkar. Ternyata memang ini kasur lipet coy, bukan kasur lipet sih, sofa yang memang bisa dijadiin kayak jadi sofa bed. Jadi begitu dibuka, jadilah dia sofa. Nah dari sini gue bisa mengasumsikan bahwa ruangan ini sebenarnya bisa untuk jadi 4 orang, nggak harus 2 orang. Cuma teknisnya 4 orang itu gue nggak tahu deh ya. Mungkin sama hotelnya bisa masuk 2 orang tambahan tanpa extra bed, atau ada charge-nya juga walaupun nggak pakai extra bed. Ya mendingan lu tanya sih. Ya kalau misalnya 2 orang kan udah simpen 2 orang yang sama sarapan. Nah kalau plus 2 orang lagi tidurnya tapi nggak nambah extra bed, tapi tidurnya di sofa bed ini, ya gimana tuh? Ya boleh apa enggak? Ya, tapi sih kalau feeling gue ya, ini disiniin kan ya, dia tidur terus ada apa tuh? Yang tadi tuh direbus, dirges gitu-gitulah. Ya bisa di sini kan tidurnya nih, madep sini. Tinggal lu tanya lah, make sure boleh nggak nambah 4 orang. Ya kalau kena charge ya, mungkin sih kayaknya ya nggak tahu juga sih gue. Itu gue bilang nggak mahal, taunya mahal kan pusing ya. Jadi bisa buat 4 orang harusnya. Dan ini TV-nya tadi gue bilang ini smart TV. Pas gue awal-awal gue belum dapat settingan smart TV-nya. Dan ini udah dapat settingan smart TV-nya. Dan ini tempat tidur. Gue mau cek yang gue bilang tanah sisaan kayak rumah-rumah KPR. Jadi kita mau buka dulu nih ya. Kita buka ya ruangannya. Sebelah sini nih ya, ini kita buka. Agak susah sih ya, nggak susah sih karena megang tangan kiri aja kan, gue bukan kidal. Nah ini ya, kayak tanah sisa rumah KPR segini aja sih ya. Kalau di rumah KPR sih tanah sisanya lebih gede ya, dan itu ke atas itu nembus yang ke balkon kita nih, jadi ya sisa tanahnya gini sih. Nah mungkin buat ventilasi udara kali ya, biar lebih adem gitu kalau dibuka. Teman sih selama gue di sini karena ini samping-sampingnya kebon, kayaknya gue tutup aja ya. Daripada ada apa-apa masuk kan repot juga gue. Jadi ya udah kita tutup aja. Ya cukup ya ngandelin AC aja lah. Kalau lu mau adem kayaknya memang ya pilih hotel-hotel yang di daerah pegunungan yang memang lebih enak. Nah sekarang ini kita mau sarapan. Jadi ini udah besoknya, kita mau sarapan dulu. Dan enaknya di ruangan ini itu buka pintu langsung restoran. Kalau gue tuh sebelumnya nginep yang tadi gue bilang tuh, yang ke arah lewatin playground dulu sebelum gue kesini 2023. Ya mau ke restorannya jalannya lumayan, ya nggak jauh sih, cuman ya nggak sedekat ini. Kalau ini kan buka kamar langsung makan gitu. Makanannya sih bukan yang banyak banget. Kalau tadi ada lontong dan favorit kita semua, favorit gua bubur ayam yang ada, enak bisa dinikmati. Cuma main course-nya memang bukan yang banyak bervariasi gitulah. Nah, ini ada nasi goreng, nasi putih. Cuma untungnya kan kalau gua mah bukan orang yang makan banyak pas sarapan. Jadi yang penting ada bubur ayam, ada telur, sudahlah kita makan. Nah, ini ada telur, jadi biasa kita pesan sunny side. Sebelahnya ada Indomie, jadi lu bisa pesan juga tuh Indomie tuh. Dan Indomie goreng, Indomie soto. Nah sebelah kiri tuh ada apa sih, ayunan kayu lah. Dari dulu tuh udah ada tuh. Jadi kalau anak lu lagi makan bisa sambil main di situ. Itu ada buah potong. Nah ini yang ciri khasnya dari dulu nih. Ya dari dulu, bukan dari dulu ya. Dari pertama kali gua kesini tuh ada gorengan-gorengan, ada pisang goreng, tahu goreng, ini ada bubur apa ya, ini bulat-bulat gini gue lupa. Pokoknya kalau bulan puasa tuh banyak yang jual di pinggir-pinggir lah jadi takjil. Ini bubur sumsum, ya tadi bulat-bulat, ya lu yang tahu komen deh itu apaan. Nah ini ada bajigur sama bandrek, enak buat anget-anget kan, walaupun ini daerahnya yang nggak dingin banget gitu sih, ya masih segar, cuman bukan yang kalau di beberapa daerah di Lembang itu kan yang paginya itu ya dingin ya. Kalau ini sih masih lu nggak pakai jaket juga aman gitu. Nah
Sekarang gue udah ngambil. Jadi kita makan sarapan tuh ya bubur lagi, bubur manis, habis itu makan bubur ayam. Nah ini wilayah yang smoking. Kalau tadi itu wilayah yang non smoking, ini wilayah yang smoking. Gue pas nyampe, yang gue bilang gue makan dulu di restoran nih, gue makannya di daerah sini nih, gitu. Nah ini ada meja bayi, bukan meja bayi, kursi bayi ya, baby seatnya tadi itu bentuknya gitu tuh, estetik. Nah sekarang kita mau ngambil minum. Ini ada infus water, ada jeruk, ya. Sekarang entah sejak kapan infus water itu ngetrend, dan di beberapa hotel itu infus water tuh selalu ada ya. Kalau kita lihat, kalau dulu kan ya udah air putih, jus, susu buat Coco Crunch. Ini gue udah kelar makan. Nah sekarang kita keliling-keliling dulu. Sebelah kanan ini dulunya tempat check-in. Jadi waktu gue pertama kali ke hotel ini, The Host Tour, itu check-innya kita naik dulu, terus di situ check-innya. Nah sekarang udah beda, check-innya tadi tuh yang deket banget sama parkiran. Jadi begitu parkir, turun langsung bisa ke resepsionis, check-innya di situ. Nah kalau ini view-nya ke arah langsung jalanan Sersan Bajuri. Yang kalau kiri itu masuk lagi ke jalanan ngelewatin Kampung Gajah kalau nggak salah. Kalau ke kanan itu ke Terminal Ledeng. Ya. Nah, ini view-nya dari atas. Kehalangan pohon sih ya. Cuman kalau ke sana tuh kita bisa ngelihat gunung atau bukit lah. Terus ini nih yang kanan ini tempat smoking area, teman-teman. Ya, sekarang ini gue ngikutin abang ini nih ya. Ini tadi dia habis nganterin kopi. Gue pesan kopi di sini nih. Ya, kopinya sih bukan yang mahal gitu, enggak, kopinya masih affordable banget, sama kayak harga-harga coffee shop pada umumnya. Walaupun sebenarnya kita sarapan juga dapat kopi, ini ada kopi, ada teh. Ya, tapi kan kita tahu lah ya kalau kopi di yang include sama banket, sarapan atau hotel itu ya gimana lah rasanya. Kalau ini sih enak lah ya kalau yang kita beli kopi di abang-abang tadi ya. Yang di apa istilahnya di restorannya, walaupun kena charge lagi, cuman charge-nya sih nggak nyusahin kok, ya nggak mahal. Nah sekarang udah kelar makan, tadi udah dari kamar lagi, naruh barang. Nah gue mau nemenin anak gue ke playground. Jadi ke playgroundnya itu kita lewat sini, turun tangga. Nah itu kelihatan tuh gunung-gunungnya nih teman-teman, gunung atau bukit lah gitu. Nah ke bawah sebelah kanan ini adalah playgroundnya. Nah kalau teman-teman lihat juga itu ada ruangan, itu juga kamar yang sama bagian The Host Tour yang dulu gua nginepnya di situ. Sekarang kita turun ke lantai dasar ya. Sampai di lantai dasar kita belok kiri, kalau kanan gua nggak tahu kemana. Nah lurusan ini itu meja resepsionisnya. Belakangnya itu tempat parkir mobil, gue parkir di situ. Sebelah kiri juga parkiran mobil, bisa aja lah lu parkir di mana yang kosong. Di tempat resepsionisnya juga dia jualan deh, kayaknya ada gelato atau apa gitu. Ya jualan apa gitulah ya. Nah sekarang kita fokus aja ke sini. Ini kita menuju playgroundnya. Jadi playgroundnya itu pasir-pasir teman-teman. Ini ada halang rintang ya, trampolin, perosotan, terus di sebelah kanannya ini kolam renang. Kolam renangnya tuh ada kolam yang hangat sama kolam yang ya nggak diangetin, jadi tergantung cuaca aja. Kalau panas ya panas, kalau lagi dingin, jadi gitu. Dan nggak dalam-dalam banget sih, 1,5 meter kalau nggak salah paling dalam. So ya kalau nggak salah ya. Nah ini nih, sekarang ini dulu gue pertama kali kesini nginepnya di sini. Itu ke bawah, jadi gue ke bawah, turun ke bawah nih waktu itu. Nah sekarang gue nggak nunjukin aja sih, dulu gue pernah nginep ke sini. Dan karena nih playgroundnya itu pasir, jadi yang kalau di kamar yang bagian ini itu ya banyak pasir ya memang, karena kan orang habis, anak-anak apalagi habis main, pasirnya ya ke bawah lah sampai jalanan ke menuju kamar atau lorong kamarnya itu. Nah ini buat anak-anak main kesini sih seru ya, tapi pastiin kalau lu punya anak, pas dia mau naik manjat-manjat itu pakai celana panjang deh, pakai levis lah. Karena waktu pertama kali anak gue main manjat-manjat di sini tuh dia pakai celana pendek dan kakinya sih ya agak-agak lecet biasa gitu ya. Makanya kalau sekarang pas dia main tuh gue pakai celana levis yang panjang biar dia ya kelindungan lah.
terlindung lah, dengkul-dengkul ya biar nggak pada lecet-lecet. Nah ini jadi bisa naik turun, tadi ke tali-tali naik lagi ya, ini bisa juga naik lagi. Nah nanti naik perosotan swing gitu kan, seru buat anak-anak. Kalau buat kita sih ya pikirannya back pain macam-macam lah, tulang belakang lo tuh sakit tuh pikirin aja itu. Nah kayak di hotel-hotel biasanya berenangnya ya kita bisa minta handuk di sini, jadi nggak perlu bawa handuk dari kamar. Jadi di sini nih di tempat meja resepsionisnya bisa juga kita minta handuk. Nah ini kita udah dapet handuknya, jadi udah tinggal nanti bilas. Nah nggak usah bilas sih, tinggal handukan aja, keringin ya bilasnya, yang penting kering biar nggak lecet-lecetan pas jalan. Udah deh naik lagi ke atas. Ini gue udah mau balik teman-teman, jadi segini aja review kita untuk The Hostel Hotel Uphill ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Gue Rex pamit undur diri. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.